keputusan tentang dilema etika, dilema etika dan rujukan moral dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya ingin melakukan wawancara sedikit Bu. Mohon berkenan untuk menjawabnya Bu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengambil kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Kalau di sekolah, setiap ada kasus, itu kita lihat dulu kasus itu dari mana datangnya. Jika kasus itu datangnya dari peserta didik, karena saya sekolah tidak selalu terlibat dengan siswa, hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu, maka saya lebih butuh mencari informasi dari pihak yang terlibat langsung dengan siswa, yaitu guru yang mengajar, kemudian wali kelasnya, kemudian guru BP atau BK. Berdasarkan informasi-informasi itu, baru saya kemudian melakukan observasi. Nah, maka saya bisa tahu kasusnya apa, sehingga saya bisa mengidentifikasinya. Sedangkan untuk guru dan teknik, mungkin saya memang butuh informasi juga dari pihak-pihak luar atau dari pihak dalam sekolah sendiri. Tapi kalau guru dan teknik, saya lebih pentingkan observasi saya sendiri terhadap individu yang bersangkutan. Demikian. Iya, berarti Bu mendapatkan informasi yang lebih dekat ya Bu ya, yang menguasai kasus ya Bu. Baik Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama sebenarnya sama-sama mengundang atau mengambil kebijakan yang sama? Kalau mau mengambil keputusan, itu yang pertama kita musyawarah dulu. Setelah kita musyawarah, baru kita bisa ambil keputusan. Nah, bagaimana musyawarahnya? Pertama kita lihat dulu yang mengalami kasus itu siapa. Kemudian kita lakukan pemanggilan. Setelah kita panggil, kita tanya sehingga kita jelas dapat informasi dari kedua pihak yang tadi punya kepentingan yang sama. Setelah itu kita ajak keduanya untuk bermusyawarah mengambil jalan tengah yang tidak merugikan pihak manapun. Berarti itu akan musyawarah ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, hal apa saja selama ini Anda anggap aktif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap paling efektif. Iya, efektif. Saya dilema etika Anda mengambil keputusan antara misalnya ini peraturan atau misalnya ini kebijakan yang harus diambil, bagaimana Bu, antara peraturan dan kebijakan yang Bu ambil? Apakah ini kalau misalnya mengambil ini kan bertentangan aturan, atau mengambil yang ini harus utamakan kebijakan, itu dua-duanya kan ada dilema Bu ya. Bagaimana ya Bu mengambilnya Bu? Keputusan agar keputusan kita itu efektif. Iya, efektif ya. Harus ada kesadaran tersendiri bagi yang mengalami kasus. Sehingga kalau memang dia udah ada kesadaran sendiri, apapun yang kita ambil itu pasti efektif. Iya, untuk tergantung pada diri sendiri ya. Iya. Kalau memang dia menyikapi itu dengan benar, atau sesuatu itu dapat diterima dengan hal yang positif kan. Apakah Anda memiliki sebuah terkendala dalam jadwal tertentu untuk menyelesaikan etika ya, dilema etika? Apakah misalnya mengatur jadwal atau bagaimana Bu? Kalau terkendala, saya rasa tidak. Kenapa? Itu memang tanggung jawab moral kita, setiap ada kasus harus kita selesaikan. Cuman apakah kasus itu perlu dijadwalkan secara khusus atau tidak, itu juga tergantung jenis kasusnya. Jika kasusnya itu kasus yang berat, mungkin kita butuh waktu tertentu yang harus kita jadwalkan. Tapi kalau memang kasusnya itu sederhana, rasanya tidak perlu dijadwalkan, bisa diselesaikan secara langsung. Baik Bu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling mempermudah kita adalah faktor individu itu sendiri, terutama cara berpikir individu itu sendiri. Apakah dia bisa menerima keputusan atau tidak, itu tergantung cara dia berpikir. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau berpikirnya secara positif mungkin dia akan menerima, tapi kalau dia pemikirannya masih ke arah negatif, dia agak sedikit terkendala untuk melaksanakan keputusan. Itu tergantung dari pemikiran Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah diputuskan oleh Ibu itu semua
semua dapat diterima oleh semua guru, maupun siswa. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman atau pengambilan kepengurusan dilema etika itu? Pembelajaran maksudnya? Pembelajaran kayak apa, misalnya mengambil keputusan, pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan etika L5, pembujukan moral misalnya, atau D5 etika yang harus Ibu ambil gitu. Gimana pembelajarannya? Pembelajarannya yang pertama, ini pembelajaran yang kita ambil dari keputusan yang kita buat, Iya, betul. dari penyelesaian Iya, kasus. betul. Nah, berarti kalau pembelajaran itu yang pertama sekali kita dapat mengenal karakter atau watak individu itu secara lebih jelas ya, Iya. karena dia mengalami kasus dengan kita menyelesaikan kasus, jadi kita lebih mengenal. Iya, dalam kasus harus kita mengenalkan watak seperti apa yang harus kita hadapi begitu Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya dalam meningkatkan ilmu dalam saya telah mengikuti jalan guru penggerak ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan Pak dengan waktunya Pak. Iya. Kami dari Kelompok Penggerak ada ditugaskan untuk mewawancarai 2 atau 3 kelas sekolah. Di sini kami ingin mewawancari Bapak ya, Bapak siapa? Alhamdulillah. Bapak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Kita begini, 5 etika itu adalah hal yang lumrah yang terjadi dalam sebuah organisasi, apalagi sekolah. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Jadi kita kan selalu, kalau seandainya masalah itu sudah muncul, jangan biarkan dulu saja, panggil kemudian kita cari solusi. Di antaranya misalnya contoh, kita pada saat melakukan pembagian beban kerja kepada guru, di beban kerja itu sebelum kita bawa ke forum besar, kita akan memanggil misalnya wakil kurikulum yang membidangi bidang kurikulum, dia pembagian beban kerja. Nah di sanalah saya tanya apa yang kepada siapa dibagi jam, berapa jam segala macam. Termasuk ada yang di sana jam itu yang harus kita pertimbangkan. Pertimbangkan bagaimana? Kita harus bertanyakan kepada bersangkutan pada saat kita presentasi nanti, apakah siap untuk diembankan tugas. Bukan hanya karena kita dekat dengan kita sehingga kita berikan jam, mereka tidak melaksanakannya, itu enggak mungkin. Nah setelah itu kita lakukan, kita evaluasikan itu, nanti langsung kita bawa ke forum, kita musyawarahkan di forum itu, dan kita pertanyakan dengan sebuah komitmen yang mereka nyatakan, baru kita akan berikan. Dan bandingkan jawabnya ya, dan Iya. Iya. Ya, berarti Siap, kita berikan. berikan jam. Iya, bagus Pak. Terima kasih Pak ya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, benar-benar sama, mengundang nilai kebajikan? Saya secara pribadi sudah komit bahwa apapun persoalannya kita harus dengan tim kita selesaikan. Karena dengan diri kita, kalau dengan secara personal kita memikirkan bahwa masalah itu tidak bisa dicakap, nggak mungkin. Kita harus tim, kita diskusikan dengan tim kecil. Kalau ini masalahnya, apa untung untuk kita, apa ruginya untuk kita. Jadi itu kita harus musyawarahkan. Musyawarah ya, Pak. Musyawarah. Musyawarah ya. Iya. Pak, kira-kira ini ya, langkah apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Misalnya Bapak sendiri sebagai pengambil keputusan, langkah-langkah yang Bapak sudah tempuh apa itu selain musyawarah Pak? Saling musyawarah. Saya misalnya setelah itu kita sudah lakukan diskusi dan segala macam, keputusannya memang ada saya. Saya dalam melihat itu juga ada pertimbangan yang harus saya putuskan. Keputusan saya tidak menginjak siapapun, tapi itu keputusan saya penuh dengan pertimbangan. Dia ada aturan, ada kebijakan, dan ada pertimbangan yang harus kita lakukan. Kalau memang regulasi yang melanggar aturan, bisa ada kebijakan ya Pak, yang harus ditempuh ya. Regulasi misalnya regulasi yang tidak merugikan negara, regulasi yang tidak merugikan anak. Tetapi ada regulasi yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita bersama. Itu akan kita coba lakukan, kita berikan kebijakan. Pak, ada
tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus problematika? Misalnya? Tantangan itu harus ada. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak ada pengembangan. Nah, di tantangan itulah yang akan memaksa diri kita untuk mencari solusi. Contoh tantangannya seperti ini. Ada sebuah surat yang datang ke sekolah untuk mengajak silaturahmi dalam kegiatan olahraga. Surat itu tidak sampai kepada kita. Tiba-tiba di hari H yang wakaf yang membidani kesiswaan yang menyatakan bahwa hari ini kita akan lakukan silaturahmi. Nah, saya sebagai pimpinan disitulah saya nggak ngajak lagi diskusi. Saya nyatakan tidak bisa. Kita undurkan dengan waktu yang lain yang sama-sama, karena di sana penuh risiko. Risikonya di sanalah penuh pertimbangan. Maka saya bilang tadi ada aturan, ada kebijakan, ada pertimbangan. Kalau salah-salah bisa rusak. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ini kira-kira ada Pak faktor yang selama ini yang permudah Bapak dalam mengambil keputusan? Yang permudah saya keputusan begini, saya keinginan saya apapun persoalannya harus diselesaikan. Kemudian apapun masalahnya jangan buat masalah itu menjadi bumerang, tapi masalah itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita untuk bagaimana melakukan introspeksi diri kita supaya dengan pembelajaran itu akan terus kita melakukan kemajuan-kemajuan itu. Pak, iya Pak, dari semua yang sudah Bapak ambil kesimpulan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah? Banyak. Pengalaman pembelajarannya banyak. Kita sebagai pimpinan organisasi harus terus mengembangkan diri, terutama apalagi di lembaga pendidikan. Kita harus terus berkomunikasi dengan lintas sektor, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas proses, kualitas kehadiran guru, kualitas siswa, termasuk bagaimana memberikan ketertiban dalam lingkungan sekolah itu dengan kondisi yang kondusif. Jadi saya kira dengan segala tantangan itu memberikan pembelajaran banyak pada kita. Kalau seandainya sekolah nggak ada tantangan apapun, sekolah itu nggak akan maju. Tantangannya akan siap menyelesaikan dalam waktu yang secepatnya Pak ya. Pertama sekali dalam hal musyawarah bersama Pak ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pemahaman bagi saya, pembelajaran bagi saya untuk mengambil keputusan baik dari Kemas Sejawat atau maupun kepada siswa-siswa saya yang dari sekolah Bapak. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.